apa jadi diperhatiin, jadi biasa gitu ya bentuk perhatian. Yang ini nih Ayu sama Wendy-nya dari sebelum udah bilang bakalan sibuk nih, makanya harus genggam tangan supaya dosa-dosa berjatuhan. Berjatuh. Betul. Itu hadisnya Rasulullah SAW. Gitu ya. Coba kita tanya langsung sama Wendy-nya dulu deh. Halo ya. Selamat pagi, Bang Wendy. Mas Wendy. Iya, ngomong aja udah romantis tuh. Ini banyak ngobrolnya, jangan romantis amat. Ini ada Modi, ada Vera, ada Mbak Oki. Sehat Mbak Mas Wendy? Halo. Ya, Jeda begitu Mas Wendy sehat? sehat alhamdulillah. Iya, ini Ayu tadi cerita betapa romantisnya seorang Wendy Cagur gitu, digenggam tangannya, dipeluk hidungnya, harus menatap mata, terus ada ritual sun-sun ini baru pergi gitu ya. Memang gitu ya, Mas Wendy? Iya, karena kan waktu saya ngedapetin Ayu itu kan susah banget. Jadi kalau kata dukunnya, kalau mau langgeng ya itu ritual yang harus saya jalanin terus gitu. Kalau ada satu yang sebentar, Mas Wendy tahu tentang ritual itu dari mana ya? Bahwa butuh ada ritual romantis untuk mempertahankan hubungan. Tahu dari mana? Nah, kebetulan kan dukun ya, santet. si dukun tetangga. Bukan dukun santet ya, dukun saya dapetin Ayu ini. Dukun. Apa dia dukun yang romantis gitu. Dia bisa langsung sama istrinya. Mungkin ilmu itu yang dikasih ke saya. Cuma mungkin sih saya mikirnya memang apa ya, mungkin orang melihat nggak tahu juga sih, namanya dunia TV ya, nggak bisa dipungkiri kadang-kadang kalau kita berbuat sesuatu pun orang pasti akan mencari celah. Soalnya gini Mas Wendy, maaf kepotong nih Mas Wendy, soalnya gini, kita tuh pengen tahu, ini kan di curahan hati perempuan gitu kan, kita ngomongin semua berkaitan dengan perempuan. Dan ada contoh seorang pasangan yang romantis yang dibicarain gitu loh, bentuk romantismenya kita harus gini nih yang gini nih Bun, nanti kalau begini nih Bun, kalau aku lagi sibuk kamu begini, ini kita perlu bilang I love you, kita perlu dibangun. Nah itu tuh jarang-jarang menurut Mas Wendy itu memang sebaiknya kalau pasangan atau suami itu memang harusnya ngomong ya maunya seperti apa gitu. Iya sih, karena yang biar mestinya punya perasaan apa, punya mau apa, nggak harus diomongin dan pengen dimengerti itu sebenarnya wanita. Makanya laki-laki harus ngomong. Karena kan perempuan begitu kadang-kadang, ya kan? Iya, ilmu perempuannya tinggi nih kayaknya. Ngomongin gitu segala macam. Betul. Tapi akhirnya kalau aku mah sama istri ya kebetulan alhamdulillah. Emang kebetulan dua-duanya mungkin kapasitas mulutnya tuh 3 tera. Ekspresif. Jadi ngomong gitu. Jadi kalau ada apa-apa ngomong, kalau ada hal-hal kecil yang mengganggu pun diomongin. Kalau gitu pagi ini kira-kira apa yang mau diomongin sama istrinya? Iya, coba kita. Apa yang mau disampaikan Mas Wendy ke Mbak Ayu? Ini salah satu kenapa ayah pengen kerja keras setiap hari supaya bunda ketika ayah bangun ada di sebelah ayah. Ini sekarang ayahnya makan bubur sendiri nih. Curcol. Tapi ya intinya sih ayah cuma bilang kita udah banyak melalui hal gembira dan segala macamnya. Ayah bersyukur sekarang momennya ayah sangat menikmati berada di kondisi I'm so in love with you. Dan alhamdulillah biasanya Mbak Ayu kita jawabannya belajar menuju ke makin apa ya, makin mencintai satu sama lain ya. Istri saya karena Tuhan, bukan karena dia. Kalau karena dia pasti saya bisa, mata saya kanan kiri, hati saya kanan kiri. Tapi kalau karena Tuhan, saya takut melakukan kesalahan apapun karena takut nanti Tuhan marah dan akhirnya justru dia ngambil istri saya dan nggak dikasih buat saya lagi. So sweet. Ayo ngomong yuk, bilang biasanya ngomong ya, balasnya apa kalau suami ngomong kayak gitu? Aku tuh gampang terharu, nangis. Jadi kalau misalnya dia udah kayak gitu, aku pasti meluk dia yang jangan
Ayo mau kemana? Kenapa nggak mau? Ayo mau kemana? Mas Mas Wendy, kamu lihat nggak sih di TV Ayunya langsung berurayan air mata terharu. Aku juga ikut terharu loh, padahal ngomongnya sama Ayu. Terima kasih loh Mas Wendy untuk apa yang disampaikan. Terharu. Ini dari acara apa ya? Ya udah Dari itu tadi pelawaknya. Mas Wendy, Makasih ya, dari Mas acara Wendy ya. tadi. Pelawak banget. Benar deh, terima kasih. Bun, bagi 2 ya. Masih diminta aja dipalakin gimana sih istri kerja. I love you sayang. Ini dia I nih. love you too katanya. Makasih Mas Wendy. Tepuk tangan dong untuk Mas Wendy. Ini ya, apa yang disampaikan sama Mas Wendy, apa yang disampaikan sama Mbak Oki, mencintai itu karena Tuhan. Kalau dari hati sendiri takutnya matanya ke sana ke Betul. sini. Dan ada godaan satu nih yang banyak. membedakan nih Mbak Oki dengan Mbak Maudi maksudnya dengan semua orang-orang di luar sana. Yang membedakan adalah begini. Penghayatan romantis mereka bukan fantasi seorang Wendy atau seorang Ayu, tapi mereka membicarakannya sehingga si romantisme ini bukan cuma fantasi belaka, tapi jadi realita buat mereka berdua karena dibicarakan. Jadi sahabat perempuan, bicarakan apa yang Anda butuhkan untuk menjadi mesra dengan pasangan Anda agar rasanya romantis dan it's real, bukan fantasi atau mimpi belaka. Dan poin yang penting juga dari Mas Wendy tadi, mencintainya karena Allah, itu betul. Jadi merasa diawasinya sama Allah, bukan merasa diawasi sama istri Atau wartawan bukan merasa gitu ya. diawasi sama wartawan. Jadi tiba-tiba mendadak di depan wartawan jadi baik, atau mendadak di depan kalau ada istri baik nggak ada istri liar gitu misalnya. Tidak, tapi ada perasaan muraqabah. Atau apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Jadi gerak-geriknya aku kalau ngelirik cewek lain, takut Allah murka, takut Allah marah. Jadi itu ada perasaan begitu. Jadi termasuk istri yang solihah dan suami yang solih adalah ketika suami atau istrinya tidak ada di sampingnya, dia tetap baiknya tetap, solihnya tetap. Jadi kita nggak ada merasa was-was. Jadi termasuk istri yang solihah, suami pergi keluar, suami tenang, tentram meninggalkan istri. Kenapa? Ia paham istrinya itu adalah istri yang setia, Betul. istri Dan yang takut istri sama pun Allah. Iya. Ternyata percaya ketika suaminya di luar, suaminya nggak ngapa-ngapain karena Betul. tadi suaminya bikin konfirmasi I love you. Itu dia. Jadi ya yuk, sebegitu mengerti dan paham bahwa suami takut banget kehilangan kamu sebagai istri. Dia bilang kalau akunya nakal nanti sama Allah istriku diambil, aku gimana? Kan tadi dibilang gitu. Mengetahui sebetapa besarnya cinta dari suami ke kamu pasti membuat kamu juga ingin memberikan yang terbaik untuk suami. Sama dengan Putri sama suami, karena sering pergi kemanapun, sering susah untuk bisa berkomunikasi. Berarti bentuk-bentuk penghargaan seperti itu yang untuk bisa mengikat hati suami jangan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi sama Putri dan Ayu setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Terima kasih loh sahabat perempuan yang udah ngasih respon, katanya bikin iri om, makin mau punya pasangan romantis kayak gitu dan bla 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 bla. Makasih banget responnya, karena ini memang kita angkat supaya tahu bahwa kehidupan seorang artis itu bukan cuma yang gitu-gitunya, heboh-hebohnya. Ini seorang Wendy pun punya gitu. Katanya di balik cengengesannya ternyata soleh hatinya, alhamdulillah. Amin ya. Oke, sekarang Putri nih, cerita dong Put, gimana kamu membangun romantisme buat suami? Tadi kan udah pokoknya tiap ada di Jakarta atau tiap ada di rumah, kebutuhannya semua dilengkapi, semua dilayani gitu. Hanya pas lagi di rumah aja, atau kamu sempat nyamperin atau nyusul atau apa gitu? Pernah sih beberapa kali nyusulin dia terbang. Kalau dia terbang ke dalam kota, Denpasar, atau Dalam negeri maksudnya? dalam kota, dalam negeri ya, pernah juga. Aku susulin diem-diem gitu, kasih surprise Dia tiba-tiba. surprise. Kaget. Dia juga kaget. Ini mau kasih surprise atau sebenarnya mau ngegap? Bener nggak dia keluar kota? Apa tuh alasan dibaliknya apa tuh? Sebenarnya kasih surprise aja sih. Oh pengen nyamperin dia, kangen gitu. Datang. Untung sih nggak ada apa. Untung sih nggak ada apa-apa. Kalau nggak saya surprise sendiri gitu kan? Bukan surprise, mau ngasih surprise, mau surprise orang sendiri. Berapa kali sih perginya suami itu dalam sebulan, berapa kali pergi? 1 bulan tuh dia pokoknya libur ada di rumah tuh 8 hari. Sisanya terbang di luar kota, di luar negeri. Cukup sering. banyak ya, cukup lama ya. Dan sekali pergi tuh berapa hari sih? Apa pulang dulu gimana? Ini suaminya. Paling ya. sebentar sih 3 hari. Ini muda-muda amat sih. Emang suami umurnya berapa sih? 32. Awet muda ya. Tuh, lucunya. Jadi gimana tadi setiap terbang berapa lama, berapa hari? Minimal 3 hari dia terbang. Paling lama 1 minggu.
Itu pulang-pulang anaknya manggilnya om apa Masih papa. Masih ingat ya? Iya, masih ingat. Terus gimana? Dengan 3 hari ada momen-momen kan mungkin pas apalagi bayi masih umur berapa sekarang? 2 tahun. Kan ada momen-momen yang pengen diceritain mungkin, pengen berbagi. Itu gimana mensiasati? Atau setiap malam ada ritual telepon-teleponan atau gimana? Iya, selalu dia telepon kalau kangen anak Setiap pasti selalu. hari. Tapi kalau di luar negeri kadang telepon, kadang karena itu kendala wifi, kadang telepon, kadang bisa BBM-an atau WhatsApp-an. Berarti dalam 1 hari pasti ada kan kabar Selalu. by WhatsApp? Kak? Selalu, nggak pernah lose kontak dalam waktu 1 hari itu pasti ada. Pasti ada. Terus gimana kamu nyusulinnya tuh pada momen apa waktu itu? Apa karena dalam rangka ulang tahun, anniversary, atau hari ayah gitu, atau hari Selasa aja pengen kangen nih? Sebenarnya sih kalau pas kangen aja nyusul gitu. Tanpa Nggak ada bilang. momen tanpa bilang. Tanpa Terus momen-momen nanti dia gimana kalau kamu tiba-tiba nongol, hai gitu? Kamu sama siapa kesini? Tapi dia shock atau surprise dan Dia happy? Happy sih, Dia happy happy. banget dia Suka. susulin, nggak nyangka aja kamu nggak kepikiran gitu kan, nggak kepikiran kamu nyusulin. Tapi nggak pernah marah kan? Kamu ngapain sih nyusulin saya? Nggak izin sama saya? Nggak pernah Oh, kan? enggak sih. Soalnya di toilet ada orang lain gitu. Mbak Vera mulai deh nih, Mbak Vera Iya, nih karena ya. terlalu banyak kasus perselingkuhan yang saya terima ya. Jadi Mbak Vera terlalu kreatif. Gimana? Sebenarnya akunya juga kurang nyaman ya ngikut dia kalau lagi kerja gitu, kasihan beban pikiran dia pasti bertambah karena adanya aku yang ngerepotin dia pasti. Jadi ya sesekali aja, sekali 2 kali Oh, setahun. tapi pernah disupirin sama suami nggak? Pernah, sering juga. Oh, tapi tahu suami. Oh, itu tahu karena bawa anak juga lumayan repot kan kalau bawa anak gitu. Tapi ini keren loh, ini yang membedakan antara orang ya suami istri yang kehidupan pernikahannya bahagia dengan yang tidak bahagia. Yang bahagia biasanya mereka sengaja menciptakan kejutan-kejutan kecil-kecil begini, justru bukan saat pacaran, melainkan diperbanyak setelah menikah loh. Jadi put your marriage as top priority over children, over your work, over yang lain-lain. Dan suami maupun Putri itu sudah melakukan ya bahwa hubungannya memang betul-betul dibikin romantis-romantisnya. Iya. Nah, ini tipsnya. Romantisme itu gimana? Tiap hari pastikan kita ada hubungan dengan pasangan, ngobrol setidaknya 2-4 mata, 15 menit per hari minimum. Dan selalu ada tiap mingguannya kencan kayak tadi. Kencan mingguan. Dan ingat, per bulan mesti ada pergi yang 1-2 hari bareng. Per tahun mesti ada ikut konseling atau seminar pernikahan agar bahagia pernikahannya dan romantis. Itu juga dilakukan. Keren Ya, banget. sudah dicatat ibu-ibu ya semua tipsnya dan apa yang Tadi disampaikan. 15 menit cukup, tapi itu minimum. Oke, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, masih dalam tema pasangan romantis dalam Curahan Hati Perempuan. Sebelum menutup perjumpaan kita pagi hari ini, kita mau dengerin dulu deh Putri. Putri, apa yang mau disampaikan ke Mas Tommy tercinta. Untuk suamiku tercinta, tetap jadi suami yang membanggakan, yang sayang keluarga, selalu ingat sama keluarga, dan selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Jadi imam gak cuma di pesawat tapi di rumah tangga gitu Iya. ya. Jadi imam nggak di pesawat tapi juga di rumah tangga. Bayu mungkin ada disampaikan, silakan. Buat ayah kalau disuruh ngomong nggak selesai, nggak bisa Nggak cuma cukup nggak kata-katanya. nggak cukup. Yang pasti ayah tahu kalau bunda sayang banget sama ayah. Terima kasih sudah menjadi imam yang baik. Dan untuk orang-orang di luar sana, siapa bilang kalau artis tidak bisa romantis? Suami saya romantis banget. Kece banget. Jadi romantisme itu selalu butuh dikonfirmasi seperti sekarang, diucapkan, Ya. dan ingat disamakan frekuensinya dengan pasangan biar nggak berfantasi tentang romantisme. Betul, Mbak Dan yang Oki. paling penting untuk sahabat perempuan, semoga tayangan pada hari ini tidak membuat kita sempit dalam memandang arti romantis. Suami saya nggak ngucapin I love you, suami saya nggak kasih bunga, tapi suamimu bertanggung jawab terhadapmu, perhatian itu adalah makna yang romantis sesungguhnya. Untuk bagi suami, para suami, jadi imam terbaik, maka istri-istri pun akan menjadi makmum terbaik bagimu. Iya. Amin. Jadi bentuk romantisme itu beda-beda ya, nggak selalu physically, nggak harus ada yang senangnya dipeluk. Dari
touching gitu ya. Ada yang inginnya dikonfirmasi, diomongin I love you, sayang udah makan, itu penting. Ada yang dalam bentuk perhatian dan support, ditungguin, ditemenin. Jadi bentuk romantismenya diomongin, makanya bisa satu channel visi misinya bareng. Kalau nggak yang satu ini nggak nyambung. Mudah-mudahan ini yang bisa tetap Curahan Hati Perempuan ya. Iya, oke. Kita ketemu besok ya dan Curahan Hati Perempuan. Udah satu suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.